Saya berpikir begini, nggak usah dikasih cuci, juga tidak perlu dibebaskan. Kenapa? Karena sampai saat ini lapas juga nggak ada nggak ada laporan di dalamnya penghuninya kena corona, terjangkit oleh virus corona, nggak ada. Dibebaskan kok enak banget gitu loh. Ini sudah dibutuhkan apa? Saya katakan ini untuk memberantas korupsi itu dibutuhkan polisi yang keren. Lalu jaksa ya, jadi bersih itu. Keren-kerennya itu karena bersih, jadi bisa galak karena bersih. Jadi polisi yang keren, kemudian jaksa yang gendeng, lalu hakim yang sableng. Itu baru bisa kita memberantas korupsi di Indonesia ini. Masalah bangsa ini adalah koruptor, catat itu. Pertama ya, EKTP, sumber waras, reklamasi, BLBI, Meikarta, Asabri, Jiwasraya, wes wokeh. Dan itu poin pertama. Poin kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Jamaah umat dimanapun berada, Indonesia dan mancanegara. Alhamdulillah, Allah takdir saya hari ini bisa silaturahim ke rumahnya beliau, guru, pakar, ahli, yaitu di bidang ilmu Pancasila yang dibuang, yang dimarginalkan. Masya Allah, beliau adalah Profesor Suteki. Masya Allah, pasti nggak asing antum ya, pernah lihat di ELC atau dan lain sebagainya. Jadi aku sekarang di kediaman beliau di Semarang. Kan rugi kalau ketemu orang hebat seperti beliau nggak dimanfaatkan, kan rugi ya. Masya Allah. Jadi ayo kita simak ilmu dari beliau. Kita akan bahas beberapa isu yang agak krusial ya beberapa minggu ini. Contoh, rakyat tidak boleh keluar tapi nggak dikasih makan di warung diuprak-uprak, gelar mantenan diuprak-uprak gitu kan, pokoknya tidak boleh ngapa-ngapain. Sholat di masjid juga dalam tanda petik dilarang-larang, mau macam-macam. Sementara di sisi lain tenaga kerja asing masih boleh masuk. Nah coba, di sisi yang lain malah 30.000 napi dibebaskan. Rakyat ditahan nggak boleh keluar, napi dikeluarkan. Ini logika aku nggak nyantol. Dukel logikanya profesor itu gimana nanti itu gimana? Dan luar biasanya salah satu kriteria yang mau dibebaskan itu di samping narkotika atau apalah ya, kriminal itu ternyata koruptor. Nah ini yang logika aku mandek. Ya aku yang bodoh atau rezim yang terlalu pintar, aku nggak ngerti ya. Jadi dan itu pun harusnya kalau mau dibebaskan ya Abu Bakar Bashir itu kan, nggak ada ulama-ulama aktivis yang bebas, koruptor. Padahal koruptor itu musuh dasar bangsa ini kan gitu. Kalau saya jadi presidennya tak potong tangannya, tak potong lidahnya kok bila perlu kan. Tapi ini bebas. Nah ini luar biasa. Saudaraku, kita hidup di zaman yang seperti ini. Oke, kita dengarkan dari ahlinya lah ya. Prof, pripun menurut jenengan ini, Prof? Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas rawuhnya di gubuk saya ini. Semoga barokah. Amin, amin. Terkait dengan proposal ya, saya katakan proposal untuk pembebasan narapidana. Baik itu narapidana yang umum maupun juga apalagi narapidana korupsi ya, koruptor atau juga di bidang narkoba. Nah itu saya katakan ya di statement saya itu, apakah ini bisa dikatakan proposal yang gendeng gitu ya. Kenapa saya katakan proposal yang gendeng? Karena kita tahu sendiri untuk kedua kejahatan di bidang korupsi dengan narkotika ini kan bisa kita sepakati ya, meskipun dari sisi hukum nasional tidak ada yang menetapkan sebagai extraordinary crime, tapi secara konvensi kita sudah menganggapnya itu sebagai kejahatan yang sifatnya extraordinary. Nah, karena sebagai kejahatan yang extraordinary, maka banyak sudah tindakan-tindakan kita untuk pemberantasan korupsi yang di Indonesia ini yang bisa dikatakan sebagai
biang kerok ya dari keseluruhan masalah itu sebenarnya dari sana, bukan soal radikalisme, bukan soal yang lain, apalagi persoalan khilafah dan seterusnya, itu bukan itu, tapi persoalan corruption ini yang kemudian menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Ini sudah dibutuhkan apa? Saya katakan ini untuk memberantas korupsi itu dibutuhkan polisi yang keren, lalu jaksa ya, yang jadi bersih itu, keren-kerennya itu karena bersih, jadi bisa galak karena bersih. Jadi polisi yang keren, kemudian jaksa yang gendeng, lalu hakim yang sableng. Itu baru bisa kita memberantas korupsi di Indonesia ini. Nah, ini sudah diupayakan. Waktu itu ada undang-undang KPK, ya kan, sudah kan, tentang undang-undang Tipikor sudah ada semuanya. Itu dalam rangka apa? Untuk membereskan Indonesia dari persoalan mendasar, terutama mengenai korupsi. Nah, ini sudah ditangkap, sudah diproses, ditangkap, ditaruh di lapas. Lah kok kemudian karena masalah corona ya, pandemi corona itu kemudian ada proposal untuk membebaskan khususnya para koruptor ini. Ini nalarnya dari mana? Ini negara kita itu negara hukum apa negara apa? Berarti tidak bernalar, Bro. Menurut saya nalar hukumnya tidak ketemu. Meskipun kalau kita mau pakai misalnya mengubah peraturan ya mengenai lapas, mengenai bagaimana pembebasan napi, itu bisa saja, tapi kan nggak bisa kita itu berhukum hanya karena persoalan ini. Kemudian, dan saya katakan ini tidak ada hubungan langsung antara misalnya membebaskan koruptor dengan alasan pandemi corona. Nah, seperti Najwa itu saya lihat juga itu dia lapas yang dihuni oleh koruptor itu tidak seperti lapas maling ayam, pencuri apa itu tidak. Ya, mereka sudah beda itu loh ya. Nanti bisa dibuktikan lah di Sukamiskin atau apa. Jadi nggak ada, misalnya mau kita distancing aja bisa, mau physical distancing atau mau social distancing bisa. Nah, saya mikir begini loh, kok dibebaskan kok enak banget gitu loh, dengan karakter kejahatannya dan kemudian dampak yang ditimbulkan semacam itu. Saya malah berpikir, kenapa enggak kalau memang tujuannya karena terkait dengan virus corona itu, ya sudah dikasih cuti aja, saya bilang gitu. Cuti, atau mungkin kalau takut ini karena over capacity karena lapas kita itu ada over capacity. Dari mestinya hanya 100% bisa 200 sampai 300% penghuninya. Nah, kalau begitu memang kita harus siap untuk social distancingnya apa? Misalnya dikasih cuti, tapi tidak dibebaskan. Nah, atau saya berpikir begini, tidak usah dikasih cuti, juga tidak perlu dibebaskan. Kenapa? Karena sampai saat ini lapas juga nggak ada laporan di dalamnya penghuninya kena corona, terjangkit oleh virus corona, nggak ada. Dan berapa sebenarnya lapas ini malah justru tempat lockdown, tempat untuk digembok. Nah, nggak perlu ada penghuni yang baru, kan? Tapi juga nggak perlu ada yang, maksudnya kecuali kalau bebas betul ya, maksudnya sudah ada masanya bebas itu oke. Tapi kita bisa justru melockdown lapas ini untuk tidak terkontaminasi dengan dunia luar, malah hebat di situ. Itu nalar berpikir saya begitu. Jadi dari sisi hukum menurut saya katakan, nah terus ini penalaran hukumnya bagaimana kok? Karena alasan COVID ini kemudian mau membebaskan, ada proposal pembebasan untuk koruptor dan narapidana untuk narkotika. Terus kira-kira mudorot sama manfaatnya lebih besar mana, Prof? Kalau menurut saya itu banyak mudorotnya, karena begitu keluar itu nanti kan kemudian kan kepastian hukum kita bagaimana ya. Kalau manfaat mungkin ada manfaat ya, tapi mudorotnya menurut saya lebih banyak, karena ini efek kedepannya, maka pemberantasan korupsi atau mungkin pemberantasan pidana yang lain akan justru down, akan justru buruk penegakan hukum kita di situ. Mungkin menghemat anggaran, kan memang penguasa sekarang kan cara berpikirnya. Nah, itu kan resiko sebenarnya. Betul. Resiko karena sudah memenjarakan orang, ya kayak orang harus memenuhi segala kebutuhan dasarnya, kan itu. Bahkan dulu kan kita juga kenal ada namanya restoratif justice ya. Artinya sebenarnya perkara-perkara yang tidak besar terus yang bisa diselesaikan di luar pengadilan tuh kita banyak mengusulkan dengan itu supaya apa, beban negara itu tidak tinggi. Ada usulan begitu, tapi kan seringkali pokoknya melebu ya. Kalau sudah asal masuk semua di penjara, ini akibatnya sudah over capacity, kemudian pemerintah merasa berat karena ada laporan ya. Jadi satu
bulan itu bisa menghabiskan berapa ya 1, sekian 1,7 atau 1, berapa 1,9 atau berapa satu bulannya itu triliun ya itu. Nah, itu kan berat sekali itu untuk seluruh Indonesia. Ya kembali ke persoalan tadi, menurut saya proposal ini tidak tepat ya, tidak sesuai dengan prinsip kita sebagai negara hukum. Berarti blunder lagi itu jadinya. Ya gitu saudaraku ya. Berarti sama dengan pikiran saya. Bagaimana dengan Anda kira-kira? Tapi memang kita hidup di zaman ini. Jadi ya sabarlah saudaraku ya. Memang ini juga pekerjaan buzzer ya. Buzzer tuh luar biasa. Pembohong, penipu, munafik, ya kan, pendusta itu sama buzzer bisa dipoles jadi alim, jujur, ya kan, bisa jadi nabi, bisa disembah sama orang. Karena kesaktian buzzer itu begitu. Nah ini, aduh iya Prof, kehabisan kata-kata saya Prof, memang nggak bisa ngerasa kayak gitu. Itu sudah bebas apa belum? Sudah direalisasi atau belum? Belum ya. Karena untuk merealisasikan itu harus ada perubahan peraturan yang mendukung, tidak bisa langsung dikeluarkan begitu. Makanya saya katakan masih proposal untuk yang napi koruptor dan atau narkoba ini. Saya jadi ingat, saya pernah baca artikel tuh, kalau nggak Belgia, Swedia. Di sana penjara kosong. Belanda ya? Ya, Belanda. Di sana penjaranya kosong, polisinya nganggur, jaksanya nganggur, hakimnya nganggur. Nggak ada kerjaan karena nggak ada kasus, karena nggak ada kriminal, karena rakyatnya makmur. Nah, kasusnya sebenarnya ada, Gus. Cuma diselesaikan di luar itu. Jadi polisi itu berhak untuk menyelesaikan perkara-perkara itu dengan laporan ke jaksa, tetap ada. Tapi sebagian sudah selesai di luar. Dan penjaranya dijadikan ini Prof, dijadikan apa namanya ya, kayak wisata gitu. Dirubah jadi hotel, dirubah jadi kayak kunjungan wisata gitu. Kan kadang-kadang kita kan boleh berhayal ya Allah, kan harusnya Indonesia bisa lebih dari itu. Padahal kita itu ngadopsi hukum Belanda juga kan. Gitu hukum yang kita pakai sekarang ini dulu dari Belanda. Waktu masih kita dijajah itu kita pakai asas konkordansi. Setelah merdeka kita masih pakai KUHP Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, masih sampai sekarang kita pakai. Tapi mereka sudah berubah banyak sekali, kita masih jalan di tempat. Nah ini kan persoalan besarnya di sini. Kita nggak bisa mencontoh loh asalnya sudah berubah banyak, kita masih bersikukuh pada mestinya sistem hukum pidana yang masih kepada pembalasan untuk cenderung untuk menghukum, tidak restitutif, tidak menyelesaikan itu di luar pengadilan. Ada kasus itu Gus. Jadi misalnya penggelapan itu masing-masing pihak sudah ketemu, sudah diselesaikan kerugian epiron berapa, barangnya sudah dikembalikan, sudah deal, ada akte perdamaiannya. Tapi namanya negara tetap akan memproses. Nah ini kan apa maksudnya ini? Ini kejadian real ini. Saya memberikan contoh ada itu. Jadi ini kan berarti apa Kak? Misi negara itu sebenarnya untuk apa? Karena menurut saya misi negara itu adalah untuk ya menyelesaikan masalah, bukan hanya memutus perkara. Tapi selesainya bagaimana? Tidak harus berakhir pada penjara, itu maksud saya. Nah itu kan makanya kayak Belanda sudah mengurangi itu karena memang di samping beban negara untuk mengopeni para napi juga besar. Kenapa nggak bisa diselesaikan secara luar? Nah di luar itu. Nah sebenarnya Islam itu memberikan untuk hukum pidana kan bukan main, ada kisos, ada diyat. Nah banyak itu sangat progresif kalau menurut saya. Untuk apa negara itu memelihara dan gampangnya itu ngopeni napi sekian ratus ribu orang? Kenapa kalau kita hukum Islam sederhana? Kalau memang memenuhi nisabnya orang mencuri ya sudah potong selesai. Orang membunuh gantian bunuh. Hukumnya kisos, kalau dimaafkan selesai. Nggak perlu orang memenjara orang gitu loh. Nah, ini kalau kita mengadopsi ini bukan main. Jadi beliau ini, mumpung saya jadi ingat kan, beliau ini kan profesor yang idealisnya amanah lah ya. Kan beliau lagi ya dalam tanda petik kan juga lagi di kuyo-kuyo ya, karena beliau salah satu profesor yang ilmu Islamnya itu dipertahankan. Kan beliau guru
guru Pancasila berapa tahun, Prof? 24 tahun. 24 tahun ngajar ilmu Pancasila. Ya, tapi rezim ini begitu mudahnya ilmu 20 tahun hanya dibalik dengan satu wallah apa itu artinya, tiba-tiba beliau seperti nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, ditukar dengan anak-anak kemarin sore yang Pancasila aja nggak hafal. Jadi memang negeri ini lebih memuliakan ya pembohong, penipu, munafik, penjilat itu malah dapat panggung. Tapi kalau orang jujur, orang baik, orang yang nggak neko-neko itu malah dibuang-buang, difitnah-fitnah seperti beliau ini, masya Allah. Ya beliau kan orang yang tegak khilafahnya. Nanti kalau ngomong khilafah dituduh radikal, dituduh HTI. Padahal kan nggak ada hubungannya sama HTI, Prof. Nggak ada. Nggak ada. Nah, beliau kan dituduh radikal apa macam-macam. Masya Allah, luar biasa beliau ini ya. Ya, jadi oke, saya mau pengingat 1 menit terakhir, saudaraku rakyat semua ya. Ini inti dasarnya biar nggak melebar kemana-mana. Masalah bangsa ini adalah koruptor. Catat itu. Pertama ya. EKTP, sumber waras, reklamasi, BLBI, Meikarta, Asabri, Jiwasraya, wes wokeh, dan itu poin pertama. Poin kedua, yang korupsi itu tidak ada satupun orang Arab. Catat itu. Ini kalau kita mau ngomong sentimen ras atau apalah, kan nggak ada orang Arab. Tapi betapa luar biasanya buzzer itu bisa menggiring opini, Arab aja yang digiring. Khilafah aja yang difitnah, kadal gurun coba, padahal kadal gurunnya itu ya Edi Tansil, yang terbaru kemarin ya Honggo itu, ya kan nggak ada orang Arab korupsi di Indonesia, itu nggak ada. Itu sumber masalah Indonesia, koruptor, pembohong, janji nggak ditepati, penjilat, kan itu. Nah tapi mereka dengan buzzernya membalik, seolah-olah khilafah, radikal, nikob, cadar, celana cingkrang, masjid, apalagi majelis taklim, pesantren, itu yang digoreng sampai gosong. Padahal sumber masalah bukan itu. Ya, infrastruktur yang mangkrak, utang yang menumpuk yang tidak bisa bayar, ketimpangan sosial, akhirnya rakyat dipalak, dicekik, dihisap darahnya, untuk nutupi hutangnya. Itu masalahnya, bukan khilafah, nggak ada hubungannya sama khilafah. Pancasila selesai, khatam orang Indonesia. Hukum Islam selesai, khatam. Toleransi selesai. Ya baru sekarang ini ada orang nuduh orang anti Pancasila, anti NKRI, seolah-olah dia saja yang NKRI. Masya Allah. Makanya ke depan semakin mengerikan. Ya udahlah, sabarlah. Kalau tidak bisa membuat Bahtera Nuh, minimal sekarang ayo kita buat sekoci kecil di dalam rumah tangga kita, sehingga begitu azab turun, bencana turun, kita dijaga sama Allah, kita diselamatkan sama Allah. Gitu ya Prof ya. Berarti intinya nalarnya nggak masuk ya Prof ya. Nggak masuk. Rakyat di lockdown, nggak boleh kemana-mana, napi malah dibebaskan. Itu koruptor lagi. Lagi-lagi blunder, lagi-lagi menantang kodrat, lagi-lagi menantang sunatullah, dan lagi-lagi membuat angin laut semuanya marah, gerah melihat situasi negeri ini, termasuk Allah dan para malaikatnya, mungkin begitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya